Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada pada malam hari ini, kita percaya kita akan dilawat oleh Tuhan, kita akan disertai oleh Tuhan lewat pujian dan penyembahan pada malam hari ini. Sebelum kita ibadah, mari saya undang untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada lawatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, pada malam hari ini kami mulai ibadah kami, biarlah Tuhan menyertai kami sekalian dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa ibadah kembali walaupun secara online, tapi saya percaya Tuhan ada di antara kita pada malam hari ini. Amin. Siap untuk bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan kita. Sebab nama Yesus berkuasa di atas segalanya. Tiada Allah lain seperti Dia. Amin. Namanya Tuhan, menaranya
Shalom Yud, apa kabar hari ini? Saya percaya kita menikmati kebaikan Tuhan, amin. Dan hari ini kita masuk di Sabtu pertama di tahun 2021. Kita mulai beribadah kembali, semua karena anugerah Tuhan, amin. Nah, hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan, anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini kami bisa beribadah semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan kami bisa masuk di tahun 2021 di bulan Februari di minggu ketiga. Semua karena anugerah Tuhan. Dan kami bisa kembali beribadah secara online khususnya ibadah Yud pada malam hari ini. Biarlah Tuhan kesempatan hari ini kami pergunakan dengan sebaik mungkin hanya untuk membangun iman kami, meneguhkan hati kami, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memegang kontrol kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa bersama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berbicara Engkau melalui hambamu dan kami semua yang mendengar bisa menerima kebenaran firman Tuhan dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, malam hari ini saya akan membahas satu tema yaitu tentang jangan takut. Teman-teman, saya tahu kita sudah hampir melewati 1 tahun pandemi dalam khususnya untuk bangsa Indonesia. Dan selama setahun ini ada begitu banyak orang-orang yang kita kasihi atau orang-orang yang kita kenal wafat. Mereka menghadap Tuhan terlebih dahulu. Diakibatkan mungkin karena pandemi. Teman-teman, yang dikasih Tuhan yang hadir hari ini anak-anak muda. Mungkin di antara kita selama setahun ini melihat ada beberapa orang, mungkin di antara kita juga adalah orang-orang yang terkena dampak dari pandemi. Mungkin PHK atau teman-teman yang membangun sedang usaha mengalami pengurangan, bahkan mungkin mengalami kerugian dalam pekerjaan atau usaha teman-teman. Dan hari ini ada satu tema yang ingin saya sampaikan tentang jangan takut. Kenapa? Setahun ini Tuhan telah menyertai kita. Dan saya percaya ke depan Tuhan terus menyertai kita. Kenapa teman-teman? Karena saya percaya bahwa di masa muda ini kita dilatih, diberi kesempatan untuk mengalami pandemi ini. Untuk apa? Melatih kekuatan iman kita, melatih imun kita, untuk apa ya? Melatih stamina kita untuk menjalani hari lepas hari di tengah-tengah keadaan yang tidak diharapkan terjadi. Bukan hanya untuk kita pribadi, bukan hanya untuk perusahaan di mana kita bekerja atau usaha kita, bahkan untuk dunia, bahkan untuk gereja. Maka dari itu kita sampai hari masih beribadah secara online. Banyak orang-orang hari ini mengalami ketakutan. Pandemi belum selesai. Ekonomi semakin lama semakin merosot, semakin buruk. Kita mendengar ada vaksin, tetapi begitu banyak hoax yang terjadi, ada begitu banyak perdebatan yang terjadi tentang vaksin, yang membuat orang semakin takut. Vaksin mengandung chip. Kalaupun kita divaksin, tingkat kesembuhan belum tentu menjadi hal yang baik. Atau bisa dibilang kalau kita pun divaksin harus tetap menjaga kesehatan, atau tetap memakai masker, menjaga protokol kesehatan. Tidak menjamin bahwa kita tidak akan terkena virus corona. Kalaupun orang-orang yang hari-hari ini sudah mendapatkan vaksin, tidak begitu mudah untuk bebas seperti sedia kala sebelum ada pandemi. Teman-teman yang dikasih Tuhan yang hadir hari ini, apakah kamu juga mengalami ketakutan yang sama? Mungkin ketakutan yang kamu alami, takut di PHK, takut tempat pekerjaan kamu bangkrut, atau kamu salah satu orang yang akan dikeluarkan, pengurangan kepegawaian, atau mungkin tahun ini adalah tahun mengalami secara ekonomi kita akan melambat, kamu tidak mendapat bonus-bonus, mungkin gaji kamu belum kembali pulih, atau tidak ada upgrading terhadap gaji kamu, atau mungkin karir kamu. Apabila kamu orangnya, boleh ketik di kolom chat, katakan, saya orangnya. Gak apa-apa teman-teman, semua orang mengalami ketakutan. Saya juga mengalami ketakutan. Tapi kebenaran firman Tuhan yang hari ini menjadi kekuatan buat kita. Teman-teman, banyak orang mengalami ketakutan hari ini, termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen tepatnya. Kalau pandemi tidak selesai, yang ditakutkan ekonomi semakin merosot. Kalau ekonomi semakin merosot, keamanan
akan membahayakan, semakin menjadi ancaman. Kenapa? Seperti tahun 98, kalau mengalami resesi, mengalami krisis, orang-orang akan mulai menjarah, mulai rusuh di mana-mana. Dan teman-teman tahu ada begitu banyak momentum-momentum ini dipakai orang-orang politik untuk apa? Membuat rusuh bangsa ini. Teman-teman, ada begitu banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi. Dan ketakutan itu biasanya menular. Ada berita yang didengar, ada rekan-rekan yang cerita baik di kantor, rekan-rekan yang ada mungkin di kos atau di teman-teman sahabat kita. Yang itu membuat apa? Sebenarnya kita nggak takut, tapi karena orang cerita, kita dengar berita, kita mendengar prediksi-prediksi orang-orang ke depan, itu membuat kita malah takut. Dan itu menular, teman-teman. Kenapa? Saat kita, sama kayak senyum. Saat kita melihat orang yang senyum, tanpa kita sadari, kita akan mulai senyum. Nah, contohnya teman-teman, kalau kita melihat orang-orang yang tersenyum buat kita, biasanya orang normal refleks akan kembali membalas senyum. Nah, teman-teman, hati-hati. Informasi yang kita dengar, informasi yang kita lihat akan mempengaruhi iman kita, cara pandang kita ke depan yang sering sekali membuat kita menjadi takut. Teman-teman yang hadir hari ini dalam ibadah Yud malam hari ini, saya ingin sampaikan begini. Di dalam Alkitab ada 365 kali dicatat, jangan takut. Dan secara pribadi saya bisa mendapatkan pesan bahwa Tuhan tahu ketakutan kita. Setiap hari Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Setiap hari, setiap kita bangun pagi, Tuhan ingin sampaikan, jangan takut anakku, jalani hari ini bersama aku. Besok lagi kita bangun pagi, Tuhan ingin pesankan lagi buat kita, jangan takut, kita lewati lagi hari ini bersama-sama. Setiap hari Tuhan ingin sampaikan kepada kita, jangan takut. Teman-teman, kita belajar pada hari ini bahwa ketakutan itu bukan hanya menyerang orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi ketakutan itu juga hari-hari ini menghantui orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku menjadi orang Kristen. Banyak hari ini orang-orang mengalami atau diselimuti oleh ketakutan. Apa sih yang paling takuti manusia hari-hari ini? Kematian, kehilangan pekerjaan atau ekonomi. Yang ketiga, kehilangan orang yang dikasihi. Inilah menjadi ketakutan-ketakutan. Apalagi saya mendapat informasi beberapa hari yang lalu, tetangga sebelah rumah saya yang ada di Medan, orang tua saya sudah diisolasi. Selama ini mereka merasa tenang karena apa? Kayaknya COVID itu hanya di berita. Tetapi hari ini mereka mendapat informasi, berapa hari ini mereka mendapat informasi bahwa tetangga sebelah terkena COVID-19. Nggak jauh, selama ini di TV, sekarang berada di sebelah mereka, tetangga sebelah. Saya sebagai anak menjadi khawatir. Orang tua saya itu di Medan itu mobilitas masih seperti normal ya. Waduh, menjadi khawatir. Mereka masih tetap beribadah. Di dalam ibadah tidak memakai masker, masih saling salaman. Teman-teman, setiap kita mengalami ketakutan-ketakutan hari-hari ini. Tetapi saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita hari ini. Di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan buat kita. Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun Yesus,
lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan apa yang terjadi? Dan angin, air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Teman-teman, pembacaan kita hari ini kita melihat murid-murid Yesus yang bersama-sama Yesus, yang melihat setiap hari mereka tidak pernah kelaparan, mereka tidak pernah diserang penyakit, mereka tidak pernah mengalami perampokan, ancaman terhadap nyawa mereka. Lihat teman-teman, mereka juga mengalami ketakutan terhadap apa? Kebinasaan. Tadi dikatakan ayat 24 dikatakan, Guru, kita binasa. Kenapa? Karena taufan, angin menggoncang kapal mereka. Mungkin hari ini ada angin, ada taufan yang menggoncang imanmu, yang membuat engkau semakin khawatir hari ini. Khawatir akan masa depan, khawatir akan pekerjaanmu, khawatir akan studimu, khawatir mungkin dengan hubunganmu, khawatir dengan keluarga. Teman-teman dikasih Tuhan, murid-murid juga mengalami hal yang sama. Mereka juga mengalami goncangan dalam hidup mereka. Dia berseru katakan apa? Guru, kita binasa. Terkadang sering sekali kita menjadi lupa. Kita ini siapa? Kita berada bersama siapa? Teman-teman, kalau kita sadar kita bersama dengan siapa dalam kehidupan ini, harusnya itu menjadi dasar kekuatan kita. Seberapa kencang pun angin menggoncang kita, seberapa dahsyat pun taufan mengobrak-abrik kapal kita, sadarilah hari ini kita sedang bersama siapa. Teman-teman, hari ini saya ingin mengingatkan kita, sebenarnya dari konteks ini kita belajar hanya dua hal menjadi penyebab ketakutan murid-murid. Yang pertama, ketidakhadiran Tuhan. Ayat 23 berkata begini, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Teman-teman, ayat 22 saya bacakan ya. Yesus ngomong gini, marilah kita, arti kita di sana apa? Yesus dan murid-murid bertolak ke seberang danau. Dalam kehidupan ini, sadarilah kita ada di dunia ini bukan karena rencana kita, tapi ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berkata dalam kehidupan kita, bertolaklah ke seberang. Ini bisa saya pakai analogi itu, bahwa rencana bertolak ke seberang itu bukan rencana murid-murid, tapi rencana Tuhan. Dan Tuhan ngomong apa? Marilah kita. Tuhan mengajak murid-murid. Ini menjadi penting buat kita. Artinya apa teman-teman? Kalau kamu sadar, kamu hari ini berada dalam rencana Tuhan, berarti Tuhan ada bersama kita. Tidak peduli apapun yang terjadi, yang penting kamu pastikan kamu bersama Tuhan dan kamu berada dalam rencana Tuhan. Karena ingat, murid-murid itu menyeberang ke seberang danau, itu dalam rencana Tuhan. Tuhan yang punya planning, bukan murid-murid. Yang kedua, mereka menyeberang bersama Tuhan karena Tuhan yang mengajak dan Tuhan hadir di sana. Tetapi kenapa mereka menjadi takut? Kalau saya bisa analogikan, kenapa? Karena waktu itu mereka merasakan ketidakhadiran Tuhan. Sering sekali analogi saya, Tuhan tertidur dalam kehidupan kita, di dalam perahu kehidupan kita, dalam studi kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga kita. Dia arti tertidur sini maksudnya apa? Tidak beraktivitas dalam kehidupan kita. Yesus bukan menjadi raja dalam kehidupan kita. Yesus tidak menjadi orang yang berotoritas dalam rencana kita, yang pegang kontrol kehidupan kita. Ingat teman-teman, waktu saya baca firman Tuhan ini, saya kembali dikuatkan, saya kembali diingatkan bahwa jangan takut. Mulai belajar saya melihat kenapa saya takut. Karena Yesus
tertidur dalam perahu kehidupan saya. Saya tidak tahu apa yang membuat kamu takut hari ini. Tapi saya belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Sering sekali ketakutan kita terjadi kenapa? Karena ketidakhadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Seberapa banyak kamu yang hadir hari ini masih membaca firman setiap hari? Seberapa banyak kamu yang mendengar hari ini masih berdoa sungguh kepada Tuhan setiap pagi atau setiap malam atau setiap hari dalam kehidupanmu? Masih punya komunikasi dengan Tuhan. Masih punya punya intensitas hubungan dengan Tuhan. Seberapa dalam hubunganmu dengan Tuhan menentukan sebesar itulah kehadiran Tuhan dalam kehidupanmu. Dan kalau Yesus hadir dan kau menyadari dan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupanmu, engkau tidak akan takut. Kenapa? Karena ketidakhadiran Tuhanlah yang membuat ketakutan itu hadir dalam kehidupanmu. Ketidakhadiran Tuhanlah yang membuat ketakutan itu hadir dalam kehidupanmu. Maka dari itu, hadirkan Tuhan dalam kehidupanmu. Bangunkan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan tertidur dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, dalam masa depanmu. Tuhan yang harus ambil otoritas. Supaya apa? Supaya ketidakhadiran Tuhan menyirnahkan, menghilangkan, menguatkan kamu. Dari apa? Dari segala ketakutan-ketakutan. Teman-teman yang hadir hari ini, dari kebenaran firman Tuhan kita dengar hari ini, hal yang pertama yang kita bisa pelajari, ketidakhadiran Tuhan membuat murid-murid menjadi takut. Yang kedua, apa sih penyebab ketakutan mereka? Ketidakhadiran iman. Ayat 25. Yesus ngomong kepada murid-murid, "Di manakah kepercayaanmu?" Selanjutnya dikatakan, "Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, 'Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?'" Ketidakpercayaan kita, kehilangan iman kepada Tuhan membuat kita sering sekali khawatir, bimbang dan takut. Di manakah kepercayaan? Pertanyaan yang sama kembali dilemparkan kepada kita yang mengalami ketakutan hari ini. Tidak peduli ketakutan apapun dalam hidupmu. Di manakah kepercayaan? Apakah imanmu sudah hilang kepada Tuhan? Biasanya ketidakhadiran Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan, ketidakhadiran Tuhan penyebab apa? Hilangnya intensitas hubungan dengan Allah. Dan saat kita mengalami kehilangan hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan mengalami apa? Ketidakhadiran iman. Kenapa? Hanya hubungan dengan Tuhan yang membangkitkan iman kita. Hanya hubungan yang intim dengan Tuhan memberikan kita harapan, kekuatan menghadapi gelombang, angin kencang, air gelombang yang menerpa perahu kehidupan kita. Rekan-rekan muda yang hadir hari ini, mengawali ibadah Yud Kedoya di tahun 2021, saya ingin mendorong kita, mengingatkan kita, mari cek kehidupan kita. Apakah iman kita mulai hilang kepada Tuhan? Kepercayaan kita mulai hilang kepada Tuhan. Sepanjang pandemi ini, Tuhan masih tolong kehidupan kita. Kita masih bisa makan, kita masih bisa beribadah hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, siapa yang menolong kita? Apa karena kekuatan kita? Karena kehebatan kita? Saya yakin tidak. Tapi karena Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Teman-teman, kemarin Tuhan tolong. Minggu lalu Tuhan tolong. Bulan lalu Tuhan tolong. Tahun lalu Tuhan tolong. Saya percaya hari ini Tuhan tolong. Besok Tuhan tolong. Minggu depan Tuhan tolong. Bulan depan Tuhan tolong. Tahun depan Tuhan tolong. Dan saya percaya kalau kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, akibat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, punya hubungan yang intim, iman kita kembali kuat. Iman kita mulai tangguh, iman kita mulai bangkit. Dan segala ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan akan apapun itu akan sirna. Karena apa? Karena ada Raja di atas segala raja bersama kita, di dalam kita,
Kita yang lemah dikuatkan. Kita yang sakit disembuhkan. Kita yang beban berat, Tuhan angkat beban berat kita. Kalau Tuhan bersama kita. Di manakah imanmu? Jangan takut. Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami terus menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk kami terus menghadirkan iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu, sumber dari segala ketakutan, ketidakhadiran Tuhan, dan ketidakhadiran iman dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu dan kami semua yang mendengar hari ini, kembali diingatkan, dikuatkan, untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami. Agar iman kami bangkit, dan kami siap menghadapi setiap gelombang, setiap angin yang kencang menerpa kehidupan kami. Dan kami tetap kuat, tangguh, bersama Tuhan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan untuk sepanjang tahun ini Tuhan menyertai kami. Dan kami percaya kami siap lalui tahun ini berjalan bersama Tuhan. Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangannya kali kedua. Pulang, lakukan kebenaran firman Tuhan, agar dari kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, komunitas, pekerjaan, studi kita, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.